huruf. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah di surah At-Taubah ayat 36 ini, sesungguhnya iddat asyhur, bilangan bulan. Syuhur itu jamak dari kata syahru yang artinya bulan-bulan. Indallah, di sisi Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Di antara 12 huruf ada 4 yang diharamkan, artinya dimuliakan. Kemudian 4 bulan yang dimuliakan ini bulan apa saja? Ini diriwayatkan dari Nabi sendiri. 4 bulan yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah pertama bulan Zulqa'dah. Udah lewat bulan Zulqa'dah. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah. Ini kita masih di bulan Dzulhijjah akhir. Kemudian yang ketiga bulan Muharram. Ini kan berurutan nih, 3 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu ini ada di pertengahan, di bulan ke-7, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ya. Kalau bahasa orang Meriung, Rejab. Jadi 4 bulan ini kedudukannya di dalam agama kita termasuk bulan yang dimuliakan. Bisa juga dibilang bulan suci ya. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Ramadan itu ibaratnya presidennya, yang 4 ini menterinya ya. Ramadan tidak ada yang mengungguli keutamaan. Yang 4 ini masih di bawahnya Ramadan. Jadi kalau Ramadan sebagai presidennya, kemudian yang 4 ini sebagai menterinya, panglimanya. Nah, ini jelas ayat ini menunjukkan bahwa dari 12 bulan yang kita kenal di dalam agama kita, 4 di antaranya itu bulan haram, bulan yang dimuliakan. Nah, ini saya sudah buat makalah dari beberapa sumber, banyak sekali ini tadi ngetik, tapi belum selesai. Dan sepertinya emang nggak bisa sekaligus ini. Kita mulai dari ini, ada syair yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid dalam buah karyanya, kitabnya, yaitu kitab Kanzun Najah Wasurur fi Ada'iyati Tashraqus Surur. Ini kata beliau ini, dalam syair ini ada 12 amalan yang bisa kita lakukan atau yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan haram ya, termasuk di bulan Muharram yang nanti insya Allah tinggal beberapa hari ke depan. Kalau sekarang Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, tinggal 5 hari.
Kata Syekh Abdul Hamid di dalam syairnya, kata beliau, dan nanti kita uraikan dari 12 ini. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, fi yaumi Asyura, di bulan di hari Asyura atau di bulan Muharram, Ashrun tattasil, ada 10 amalan, ada 10 amalan. Biha isnatani, biha dengannya, isnatani ditambahkan 2 amalan, walaha dan baginya, fadlun nukil akan lebih utama. Jadi kalau 10 tambah 2 jadinya 12. Apa saja itu? Yang pertama sum itu maknanya puasa, dan 1 amalannya sum, puasa. Sholli, sholatlah. Sol, ini bahasa syair, jadi dipotong-potong. Pertama sum, kedua sholli, ketiga sol, yang artinya silaturahim. Puasalah, sholatlah, bersilaturahimlah. Zur aliman, yang keempat, zur itu ziarah, artinya sholat. Aliman, mari mengalim kepada alim ulama, kepada orang alim. Kemudian yang kelima, aud itu besuk orang sakit, nyambangi wong lor, miliknya, ngelihat orang sakit. Yang kelima, waktahil, yang keenam ya. Yang keenam itu bercelak, pakai celak. Jadi celak itu sunnah, bukan cuma perempuan, orang laki baik anak-anak juga sunnah pakai celak. Kemudian yang ketujuh, ra'sul yatimi imsah. Ini perintahnya di belakang. Ini kalau bahasa syair seperti itu. Yang penting ketemu ininya, apa namanya itu, baik-baik. Ra'sul yatimi artinya kepala anak yatim, imsah, usaplah, artinya mengusap kepala anak yatim. Makanya kita di bulan Muharram tuh disebut lebaran yatim ya, karena ada kebiasaan kita menyantuni di bulan Muharram. Meskipun menyantuni yatim nggak mesti nunggu Muharram ya. Kemudian yang keberapa sekarang? 8. Tasoddaq, bersedekahlah. Kemudian yang ke-9, waqtasil, dan mandilah. Mandi aja disuruh ya. Jadi mandi itu yang membedakan niatnya. Makanya sesuatu bisa jadi ibadah tergantung niatnya. Kemudian yang ke-10, wasi' alal iyal, meluaskan melebihi nafkah keluarga. Nih seneng nih ibu-ibu nih, orang laki si bapak nih di bulan ini Muharram ini suruh melebihin ngasih duitnya. Qallim zufra, yang ke-11, memotong kuku.
motong kukunya dipotong, jangan itu ya, jangan jarinya, kukunya. Yang terakhir, wa suratal ikhlasi qul al-fatasil, dan surah al-ikhlas qul bacalah al-fatasil 1000 kali. 1000 kali. Nah, ini diantara amalan di bulan Muharram. Ya, kata siapa? Syekh Abdul Hamid dalam buah karyanya kitab Kanzun Najah Wasyuhur. Dari 12 ini, amalan ini, yang pertama puasa. Jadi puasa itu ini puasa sunnah tentunya ya, puasa sunnah. Itu kalau di dalam kitab fikih I'anatul Talibin dikatakan bahwa puasa sunnah itu ada yang berulang selama dalam seminggu berulang, seperti puasa hari Senin Kamis. Itu per pekan kita pasti ketemu tuh. Setiap minggu kita puasa Senin Kamis, terulang setiap seminggu sekali ada. Ada puasa yang terulang selama sebulan sekali, puasa sunnah, yaitu puasa Ayyamul Bir, hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15, bulan purnama, ya, bulan purnama. Bukan tanggal 13, 14, 15 Masehi, bukan ya, tapi 13, 14, 15 Hijriah, ya, bulan Hijriah. Kalau sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 25. Tanggal 25 bulan Dzulhijjah. Bulannya udah kecil lagi nih, ya, udah kecil lagi. Terus kecil, nanti gede awal Muharram, jadi bulan Sabit, nanti gede, puncaknya di tanggal 15, bundar, purnama. Ntar kecil lagi, terus gede lagi, gitu ya. Makanya disebut Ayyamul Bir, hari putih itu karena saat itu bulan sempurna, purnama. Ada puasa yang terulang, puasa sunnah yang terulang setahun sekali, setiap tahun, seperti puasa Arafah. Puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah kemarin sudah kita laksanakan. Itu setiap tahun ya ketemunya. Kemudian termasuk puasa Asyura, ini yang kita mau bahas ini. Dan ada lagi sebelum Asyura, Tasu'a. Jadi ada Tasu'a itu di hari ke-9-nya, Asyura di hari ke-10 sebelumnya. Intinya di situ ya, di 2 hari itu, Tasu'a dan Asyura. Nah, sekarang saya akan paparkan beberapa dalil tentang puasa Asyura. Di antaranya ini ada riwayat dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Kata Nabi ini, hadisnya sahih karena riwayatnya Imam Muslim. Kata Nabi, afdhalus siyami, paling utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan Allah Al-Muharram yang dimuliakan. Jadi 4 bulan. Wa afdhalus sholati, dan paling utamanya sholat sunnah ba'dal fardhu, setelah sholat fardu, sholatul laili, yaitu sholat malam. Sholat paling utama sholat fardu tentunya. Kemudian sholat sunnahnya setelah sholat fardu yang kedudukannya tinggi,
sholat malam. Itu satu. Dalil kedua ini tentang keutamaan puasa di bulan mulia. Ini ada ceritanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bahili ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang namanya Al-Bahili. Al-Bahili. Bahili pakai H bukan pakai kho, bukan bakhil. Bahil. Nah, kalau bakhil itu artinya jelek. Kata Al-Bakhili, dia bilang, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, kata Al-Bakhili ini, ya Rasulullah, anar rajulul ladzi ataituka amal awal. Nih kata Al-Bakhili, Rasul, saya ini orang lelaki yang pernah mendatangi panjenengan di tahun yang lalu, tahun kemarin lah katakan. Saya ini orang laki-laki yang dulu tahun kemarin tuh sowan ke panjenengan. Qala, bersabda Rasul, famali arojis maka nahilan. Fama, sebab apa li arojismaka nahilan, aku melihat jismaka, tubuhmu nahilan, kurus, lemah. Jadi Rasul ini pangling waktu kedatangan anak orang ini. Dulu gemuk, sekarang pas datang kurus. Dia kali ini. Qala ya Rasulullah, orang ini Al-Bakhili ini ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'akaltu ta'aman bin nahar, ma'akaltu, aku tidak makan, bin ta'ami atau ta'aman, makanan, bin nahari, pada waktu siang. Saya nggak makan kalau siang. Artinya apa? Ma'akaltuhu illal lail, tidaklah aku makan illal laili, kecuali illa bil lail, kecuali di waktu malam. Qala, Nabi bersabda, man amaraka an tu'adziba nafsaka, man, siapakah amaraka yang memerintahkan kamu an tu'adziba nafsaka, kamu menyiksa diri. Siapa orangnya yang memerintahkan kamu menghukum dirimu sendiri sampai kayak gitu? Karena konon orang ini dalam riwayat yang lain saking kurusnya itu, kalau saya kan kurus ya, ini orang saking kurusnya ini sampai disebut seperti anak burung. Anak burung tuh kurusnya, anak burung dalam riwayat yang lain, saking kurusnya. Makanya Nabi sampai bilang begitu, siapa yang memerintahkan kamu menghukum, menyiksa dirimu sampai kayak gitu bentuknya? Fakultu, maka Al-Bahili ini ngomong, ya Rasulullah, ini aqwa, sesungguhnya aku kuat. Nah, maksudnya kuat puasa. Saya kuat puasa. Qala, Nabi bersabda, sum syahras, puasalah kamu syahras sabri, di bulan Sabar, maksudnya bulan Ramadan. Kemudian wasala sata ayyam ba'da, dan 3 hari setelah Ramadan. Maksudnya hari bid ini tadi, Yaumul Bid yang 3 ya, 13, 14, 15. Wasumil ashhurul hurum, dan puasalah kamu di bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang diharamkan, yang tadi udah kita sebutkan ada 4 ya. Jadi Al-Bahili ini, jadi begini maksudnya, kita boleh saja puasa sepanjang hari, silakan.
Bahkan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pendiri Ma'had Tabwir Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, puasanya 3 tahun. 3 tahun. 1 tahun diniatkan buat keluarganya, buat santrinya, buat kampungnya. Makanya berkahnya luar biasa. Tapi kita kayaknya nggak bisa gitu ya. Nah kata Nabi, wah kamu sampai kayak gitu, kurus banget nih, puasa melulu ya. Udah puasa itu aja, puasa Ramadan tuh puasa, itu mau wajib. Kemudian setelah Ramadan puasa 3 hari setiap bulan. Dan itu aja cukup. Dan setelah itu banyakin puasa di bulan-bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini kemudian menjadi dalil bahwa perintah puasa itu, puasa sunnah di bulan haram, di bulan yang dimuliakan, disucikan ini dalilnya. Satu-satunya dalil yang hadisnya sahih, kata ulama ahli hadis, ini hadisnya. Ini menggambarkan bahwa puasa itu perbanyak di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Enggak usah pakai dalil yang begini. Itu karena sudah diteliti hadisnya bermasalah. Kalau berdasar hadis ini, insya Allah menjadi ibadah puasanya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuhu. Jadi ini yang meriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Ini bisa dipahami ya. Jadi puasa di bulan haram itu memang dianjurkan, bahkan dianjurkan memperbanyaknya. Enggak pada hari-hari tertentunya aja. Kemarin di bulan Dzulhijjah kita dianjurkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Di bulan Muharram ini intinya di tanggal 9, tanggal 10. Mau tanggal 1-nya mau puasa, ya monggo silakan. Atau Senin Kemis, kemudian nanti dilanjutin sama tanggal 9, 10-nya juga bagus. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, puasa Asyura dapat melebur dosa setahun. Jadi ini kedudukannya, derajatnya di bawah puasa Arafah. Kalau puasa Arafah itu kan yukaffiru sanatain, dapat melebur 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura kita lihat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sana al-madiyah. Jadi ini ada yang bertanya kepada Nabi tentang puasa di hari Asyura. Kemudian Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu bisa melebur, menghancurkan, melebur dosa setahun al-madiyah yang dulu, dan setahun yang lalu itu dilebur. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setelah Arafah, Asyura. Paling tinggi itu Arafah. Nah kemudian dalil yang keempat ini tentang puasa tanggal 9 dan 11 sebagai pembeda dari Yahudi. Jadi gini, orang Yahudi sendiri itu puasa di tanggal 10 Muharram. Karena orang-orang Yahudi itu ketika Nabi sedang berjalan-jalan di kota Madinah, ketemu orang-orang Yahudi pada puasa. Ketika ditanya sama Nabi, mereka menjawab karena mereka bersyukur karena moyangnya mereka nih, Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah itu di tanggal 10 Muharram. Makanya mereka di tanggal 10 ini puasa.
Nah, supaya kita nggak sama dengan mereka, nih sama Nabi, kita disuruh puasa sebelum Asyura, berarti tanggal 9-nya, dan setelahnya. Jadi menyelisihi. Kita lihat ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu, rawahu Ahmad. Kata Nabi, sumu yaum Asyura, puasalah kamu pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wa khaliful yahud, dan berbedalah dengan orang Yahudi. Sumu yauman qablahu, puasalah kamu qablahu, satu hari sebelumnya, berarti tanggal 9-nya. Au yauman ba'dahu, atau satu hari setelahnya, berarti tanggal 11. Nah, ini mengenai tanggal 9 ini Nabi belum ngerjain. Baru Nabi mau ngerjain. Kemudian belum sempat ngerjain, Nabinya meninggal dunia. Maka kemudian karena ini sudah dikatakan oleh Nabi, kalau masih ada umur tahun depan saya akan puasa di tanggal 9-nya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebelum Nabi melaksanakan puasa Tasyura tanggal 9 Muharram, Nabinya wafat, meninggal dunia. Tapi ini kemudian dilanjutkan ya ajarannya ini oleh para sahabatnya, bahkan sampai kepada kita. Jadi minimal banget di bulan Muharram puasanya itu di tanggal 10 minimal. Tapi yang bagus sama 9-nya. Jadi tanggal 9, tanggal 10. Nah, mau lebih utama lagi tanggal 11. 3 hari. Karena kita biasa mengerjakan 3 hari dalam sebulan, ya ini. Ya, di samping tanggal 13, 14, 15, ini yang sudah ditentukan. Tanggal 9 namanya disebut hari Tasyura, kemudian tanggal 10 Asyura, tanggal 11. Kalau mau ya, saya lihat sih itu tanggal 10, saya udah hitung-hitung tanggal 10 Muharram, hari Minggu kan deh, kagak kerja bakti kita. Udah gitu saya. Kalau kita tanggal 1-nya hari Jumat, ya kira-kira tadi saya hitung kalau hari Jumat tanggal 1, berarti kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tanggal 6 tuh, tanggal 6 bulan depan. Ya, bulan Juli. Tanggal 6 bulan Juli itu tanggal merah, hari Minggu. Nah, kalau tanggal 9-nya berarti 1 minggu. Iya. Sabtu kita puasa Tasyura, bukannya di sini ya, malamnya kita ngaji. Bisa begitu? Iya. Ini udah saya hitung-hitung. Kalau enggak 9, 10, 11 dah. 10, 11. Apa-apa. 10, 11. Yang penting nih jangan 1. Karena kalau 1 itu sama kita sama orang Yahudi. Meskipun kaifiahnya, tata caranya berbeda. Ya. Itu diantara beberapa dalil yang menyebutkan tentang kesunahan puasa di bulan-bulan haram, baik di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Alhamdulillah kemarin kita untuk bulan Dzulhijjah Tarwiyah Arafahnya berpuasa kan? Saya yakin banyak yang puasa itu. Iya. Puasa nggak, Bapak? Iya, banyak yang puasa itu. Alhamdulillah. Ya, karena memang kita yang tidak berangkat haji
disunahkan ganjarannya gede itu di tanggal 9 saat orang haji sedang wukuf melaksanakan puncak ibadah haji. Kita yang di tanah air ini puasa Arafah. Kemudian itu satu baru yang amalan yang bisa kita laksanakan di bulan-bulan haram, apalagi besok kita sudah masuk bulan Muharram ya. Nah, jadi ya sebetulnya sekarang ya, ini karena kita kan ini di bulan haram ya, Dzulhijjah. Kemudian amalan yang kedua, sholatlah. Ini maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah kita yang kita dawamkan apa? Misalnya sholat malam atau sholat pagi, sholat duha. Kalau kemarin kita ngerjain baru 2, 4 tambahin, maksudnya memperbanyak. Kalau rawatib mah gak usah dihitung, memang kita pasti ngerjain. Yang gak pasti juga ya, kadang-kadang juga enggak. Tapi paling enggak yang rawatib ini yang 10 nih, yang muakkadah nih ya. Seperti qobliyah subuh, qobliyah dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini 10 nih jangan ditinggal. Ini karena nggak pernah ditinggal oleh Nabi, maka disebut muakkadah. Artinya yang amat sangat dianjurkan. Selain yang 10 ini, Nabi terkadang suka ninggalin. Tapi ninggalinnya Nabi bukan karena malas, karena ada yang lebih mendesak, lebih penting. Gitu ya, wasolli dan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Makanya kalau di tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam amalan-amalan itu di malam 10 Asyura itu sholat tasbih. Itu auratnya banyak sekali. Saya kira kalau kita belum bisa ya. Tapi kalau mau coba boleh. Zikirnya banyak sekali. Jadi memang ulama kita, orang-orang dulu itu mengajarkan di bulan-bulan haram ini fokus ibadah. Karena semua kebaikan akan dilipat gandakan. Begitu juga keburukan. Yang melakukan dosa maksiat di bulan haram juga dosanya berlipat juga ya. Satu lagi nih, yang ketiga ya, yang ketiga sol itu silaturahim ya. Yang ketiga itu sambung silaturahim. Ini ada dalilnya yang populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu rizq, ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Man ahabba, barang siapa yang demen, yang suka, ayyubsata lahu, ayyubsata, dijembarkan, diluaskan, fi rizqihi, di dalam rizkinya, wa yunsa'alahu, dan dipanjangkan, ditangguhkan, fi asarihi, di dalam kehidupannya, umurnya dipanjangin, rezekinya diluaskan. Kata Nabi, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, kemudian dari hadis ini juga ditafsirkan oleh ulama, maksudnya umur panjang itu, kalau umur panjang itu, umur kan sudah ditentukan ya. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Artinya sudah pakem gitu. Tapi kata ulama, yang dimaksud wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan rezeki itu
diberkahi umurnya. Gak apa-apa umur gak perlu panjang sebetulnya, yang penting berkah. Nabi Isa itu usianya cuma 33, paling pendek ya. Ujiannya juga sedikit. Tapi Nabi Nuh usianya 950 tahun tuh disebut di dalam Al-Quran. 1000 kurang seket 50 1000 kurang seket ya, 950 umurnya. Dakwahnya itu ratusan tahun cuma dapat kira-kira 80 orang, 40 orang lelaki, 40 orang perempuan. Itu kira-kira mungkin kalau kelasnya ustadz atau berhenti jadi ustadz. Berarti kalau dakwah ratusan tahun dapatnya segitu, berarti sulit banget kan menyadarkan umatnya. Menyadarkan. Belum lagi yang menjadi ganjalan dakwahnya anaknya sendiri tuh, Kan'an tuh anaknya sendiri yang gak mau ikut Nabi Nuh naik ke bahteranya. Udah panjang, paling panjang usianya Nabi itu ya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Adam. Nabi kita nih sedang 63. Makanya kata Nabi, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70. Jadi yang sekarang umurnya udah 69 tahun, udah siap-siap ya. Tapi itu lagi-lagi rahasia Allah. Tapi emang umur Nabi Muhammad ini umatnya baina sittin, antara 60 wasab'in sampai 70. Jadi kalau makanya orang kalau udah 70 juga kelihatannya kayaknya udah jompo banget ya, udah jompo banget. Jadi orang sekarang yang apa aja masuk ya, umur 40 aja udah kayak 50 ya, padahal baru 40 ya, udah cepat tua. Kalau orang dulu di Jawa tuh orang-orang sampai umurnya sampai ratusan, yang sudah di atas 100 gitu masih kuat, nggak pikun, hebat banget ya. Sekarang di sini siapa yang paling tua? Itu juga belum nyampe 100, paling 90 kali atau 80 lebih. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan wayun sa'alahu bi azarihi, diluaskan, dipanjangkan umurnya. Maksudnya Allah isi umurnya itu dengan keberkahan. Amin ya rabbal. Yang keempat dan seterusnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini mumpung belum masuk bulan Muharramnya ya, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Dan kalau amalannya yang umum tuh kita di tanggal 1-nya baca doa awal tahun ya, nanti kita baca ba'da maghrib. Nah untuk akhir tahunnya ini masing-masing baca di rumah ba'dal asri, setelah sholat asar atau menjelang maghrib boleh ya. Jadi pas habis maghrib bacanya doa awal tahun. Kita berdoa untuk minta kebaikan tahun ke depan ya. Barangkali cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.